Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih doa-doa dari teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang mendoakan kebaikan dan juga kesabaran, lalu keistiqomahan dan kebijaksanaan diri saya ketika menghadapi menerima serangan dari berbagai macam serangan dari dukun santet. Alhamdulillah syukurillah, saat ini saya dan keluarga sudah bebas, sudah keluar dari serangan jeratan santet, serangan santet, dukun santet, karena Allah dan juga karena doa-doa temanku, saudaraku sekalian yang ada di sana. Konten kali ini saya ingin bercerita pengalaman saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan, bagaimana atas izin Allah saya bisa keluar, bisa terbebas dari jeratan, keroyokan, santet dari dukun santet, saya akan sampaikan di sini. Semoga ada manfaatnya. Salah kurangan saya mohon maaf. Jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Semua ini hanya referensi, hanya membuka, menambah wawasan, dan semakin mendekatkan kita kepada keimanan terhadap Tuhan, insya Allah. Alhamdulillah syukurillah, terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan konten saya dan juga selalu mendukung dan mendoakan kebaikan dan juga keselamatan, kesabaran, keistimewahan ibadah dan kesabaran juga kebijaksanaan saya. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini tidak perlu ada yang disesali, tidak perlu ada yang kita berandai-andai bagaimana seandainya kalau kita begini, seandainya kita begitu, jangan begini, sekarang begitu pasti tidak begitu. Tidak. Jangan sesekali menyesali keadaan, jangan sesekali menyesali apapun yang sudah terjadi, karena setiap yang terjadi itu adalah yang terbaik. Itu adalah takdir yang harus kita jalani, nasib yang harus kita peroleh, baik dari hasil pemikiran, perbuatan diri kita yang salah mengartikan makna, perasaan, pemikiran, kehidupan, ataupun memang itu atas kehendak yang maha kuasa yang harus kita jalani. Karena dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, ada sesuatu, ada beberapa hal yang kita tidak mampu untuk mengubahnya. Kita hanya perlu menjalaninya secara ikhlas. Keikhlasan adalah sumber utama penyembuhan, pencerahan, dan keselamatan. Jangan pernah berkata, aku menyesal sekarang begini karena aku begitu. Yang lebih baik adalah aku bersyukur mengalami ini, aku bersyukur sekarang seperti ini karena aku seperti dulu. Ketika kita memulai dengan kata syukur, walhamdulillah syukurillah, maka apapun yang kita terima, baik itu buruk, bahagia, nestapa, derita, itu akan menjadikan kita jauh lebih dewasa daripada sebelumnya, jauh lebih bijaksana sebagai manusia daripada sebelumnya, dan jauh lebih paham serta mengerti apa arti dan makna berkehidupan antar sesama manusia, sesama makhluk alam, dan juga makhluk-makhluk yang ciptaan Allah lainnya yang kita belum mengenal semuanya, belum mengetahui semuanya. Sangat luas alam semesta ini. Dari miliaran galaksi, berapakah yang sudah kita atau ilmuwan ketahui? Kecil. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, apalagi menyalahkan diri sendiri lalu menyalahkan orang lain. Jangan pernah mencari kesalahan terhadap siapapun, dan jangan mencari kambing hitam atas apapun yang kita alami. Hisablah diri kita sendiri, tuntutlah dirimu sendiri oleh dirimu.
Introspeksilah dirimu, apa yang perlu kau perbaiki, apa yang perlu kau kembangkan, apa yang kau perlu benarkan dan sempurnakan sebagai pribadi manusia hakiki. Setiap pengalaman hidup memberikan ilmu baru, memberikan pemahaman baru, atau melengkapi, menggenapi, menyempurnakan pengetahuan. Ketika saya dan keluarga menyadari ada serangan gaib, serangan supranatural yang tidak biasa dari berbagai macam sudut, yang pertama kami lakukan, teman-teman, ini semoga apa yang kami lakukan, yang saya khususnya dan keluarga atasi, bisa menjadikan untuk teman-temanku sekalian juga menginspirasi, ya, semoga, dan bisa bermanfaat. Ketika serangan, keroyokan dari berbagai macam dukun di berbagai macam tempat kepada kami, yang pertama kami lakukan adalah ketika merasakan sakit, merasakan kesedihan dan apapun itu yang kita alami, yang kita tidak mengerti, pertama, tetap berhusnudon, berbaik sangkalah selalu, jangan berburuk sangka, jangan suudzon. Itu yang pertama. Jangan suudzon ke siapa? Jangan berburuk sangka ke siapa? Jangan berburuk sangka yang pertama kepada Allah. Yang kedua, jangan berburuk sangka kepada siapapun yang kita anggap benci, iri, dengki kepada kita. Jangan. Walaupun kita ketahui, walaupun kita sadari atau jelas nampak di depan mata, kita tetap harus menjaga hati nurani, tetap dingin, pikiran tetap jernih, dan tetap berbaik sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu menyadari bahwa ini semua adalah rahmat Allah. Sangatlah mudah kita menerima, mengucap alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan kesenangan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, kesehatan, lancar segala urusan. Sangat mudah, tapi tidaklah mudah dan sangat sulit ketika kita mendapatkan musibah, bala, ujian, cobaan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika kita menerima musibah tersebut. Terima dulu, sadari dulu, nikmati, syukuri. Rasa syukur yang ada pada diri kita itu seperti antibiotik, membuat sel-sel kita bekerja menjadi antivirus. Rasa syukur yang mendalam, penerimaan keadaan yang begitu tulus, itu akan membuat apapun keburukan, apapun serangan dari luar hanya mampu melukai badan, merusak jasmani, tapi tidak batin. Maka kelolalah batin, jagalah batin, kolbu. Baik kolbunya, maka baik semuanya. Yang pertama, saya ulangi, tetap berbaik sangka kepada Sang Maha Pencipta, kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci kita, iri dengki kepada kita. Yang kedua, menerima, mensyukuri apa yang terjadi. Yang ketiga, beristighfarlah. Artinya, memohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam, kepada yang maha menjadikan. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, perbuatan kita, dengan cara pertama menyadari apa salah kita, lalu memohon ampun kepada yang maha menjadikan. Itu merupakan antiseptiknya, pengobatan pertama yang kita berikan kepada luka. Sadari, jangan sesekali ketika masalah datang kepada kita, cobaan ujian menghampiri diri kita dan keluarga, kita bertanya,
kenapa ini terjadi pada kita? Aduh, kok kenapa nasibku buruk sekali? Kenapa takdir begini? Kenapa? Jangan bertanya kenapa ini terjadi kepada kita, tapi tanyakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, tujukan kepada kita. Apa rencana yang mulianya, maksud yang terutama. Kenapa kita diberikan seperti ini? Pasti ada tujuan, pasti ada maksud, pasti ada keistimewaan, pasti ada rahmat di dalamnya. Pahami itu. Karena sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah masalah itu sendiri, tapi cara kita menghadapi masalah. Masalah akan sangat kecil walaupun sebesar bukit gunung Himalaya, tetapi kita menerimanya dengan kesadaran hati, kesadaran diri, berbaik sangka, bersyukur, dan memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Jalani segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Memang tidak mudah, karena ikhlas bukan hanya diucapkan. Ketika kita berucap ikhlas, itu belum ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan. Perbuatan yang berkesinambungan, memperbaiki diri terus-menerus, berbaik sangka, mensyukuri nikmat, baik nikmat bahagia ataupun susah, baik nikmat bahagia ataupun kesedihan, menerima apapun ketentuan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan terjadi tanpa seizinnya. Ketika Yang Maha menjadikan, mengizinkan sesuatu menimpa kita, maka ada maksud di balik itu semua. Ada berlian di balik tumpukan jerami, ada mutiara di timbunan-timbunan lumpur. Temukan mutiaranya, temukan berliannya. Jangan fokus kepada jerami atau lumpurnya. Kita sedikit saja diberikan pengetahuan dan pemahaman. Maka bersyukurlah orang-orang yang selalu mencari pengetahuan dan pemahaman, bukan untuk pembenaran dirinya, bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk menjadikan dirinya semakin lebih baik dan mengenal Sang Maha Pencipta. Kita tidak mampu untuk merubah semua orang. Kalau niat kita merubah orang, tapi rubahlah dirimu sendiri. Jika kau merubah dirimu sendiri jauh lebih baik, maka orang-orang lain akan berubah dengan sendirinya ketika melihat dirimu, pencapaianmu, pencerahanmu yang dilihat oleh orang-orang sekitarmu. Semoga bermanfaat. Salah kurang sama maaf teman-teman. Saya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Masih sempit ilmu, masih sedikit pemahaman, masih rendah kedewasaan. Semoga kita semua selalu senantiasa dinaungi rahmat berkah melimpah, kesadaran, kebijaksanaan, keselamatan, dan juga pertolongan dari Allah SWT selalu membimbing kita semua bersama ke jalan yang lurus, jalan cahaya, jalan Sang Maha Pencipta. Saya Reza Rahasya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.